Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Abadi dari Manajemen R5. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS, yaitu untuk mata kuliah teori ekonomi yang ditempuh oleh Bapak Teguh Setiadi. Di sini untuk materi dan semua tugasnya sudah saya siapkan dan akan saya jelaskan dari materi 1 hingga materi 11. Langsung saja, di sini kita akan membahas semua materi yang telah kita pelajari, yang saya sudah pelajari, yaitu materi-materi tentang teori ekonomi. Langsung saja, di sini ada konsep esensial ekonomi mikro dan makro, yaitu untuk memahami dasar-dasar ekonomi, elastisitas, dan kebijakan pemerintah. Di materi yang pertama, yaitu tentang definisi ilmu ekonomi. Yaitu ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ilmu ini terbagi menjadi 2 cabang utama, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu ekonomi. Di sini ada yang pertama ada makroekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, makroekonomi, yaitu untuk mempelajari indikator ekonomi, agregat dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perekonomian nasional atau global. Selanjutnya, pernyataan dalam ilmu ekonomi. Ada 2 pernyataan, yaitu positif dan normatif. Yang positif itu menggambarkan fakta ekonomi yang dapat diuji kebenarannya. Yang kedua, pernyataan normatif. Sini melibatkan nilai-nilai dan etika, membahas apa saja yang seharusnya terjadi. Untuk alat analisis ekonominya, yang pertama ada analisis regresi, model ekonomi, analisis SWOT, indeks harga, analisis cost benefit, grafik dan kurva, dan statistik. Selanjutnya, cabang utama ilmu ekonomi. Yang pertama, tingkah laku penjual dan pembeli, yaitu penetapan harga, strategi pemasaran, dan respon terhadap permintaan. Yang kedua, kita next. Kedua, ada preferensi dan pilihan, yaitu keterbatasan anggaran dan perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu kita membahas permasalahan pokok ekonomi. Yang pertama ada pilihan, yaitu masyarakat harus membuat pilihan tentang penggunaan sumber daya terbatas. Yang kedua ada distribusi, yaitu mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, kelangkaan untuk sumber daya yang terbatas dan manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya ada alternatif sistem ekonomi, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu ekonomi sosialis, ekonomi nasionalistik atau kapitalisme negara, ekonomi populis, dan ekonomi syariah atau Islam. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu elastisitas. Di sini definisi elastisitas adalah mengukur seberapa responsif suatu variabel ekonomi terhadap perubahan variabel lainnya. Jenis elastisitas terbagi menjadi 4, yaitu elastisitas permintaan, itu responsibilitas jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Yang kedua, elastisitas penawaran, responsibilitas jumlah harga barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Yang ketiga, elastisitas silang, pengaruh perubahan harga suatu barang terhadap permintaan barang lain. Keempat, elastisitas pendapatan, pengaruh perubahan pendapatan konsumen terhadap permintaan barang. Selanjutnya ada klasifikasi elastisitas permintaan, yaitu elastis ED lebih dari 1, yaitu menyebabkan perubahan besar dalam jumlah yang diminta. Yang kedua, inelastis ED kurang dari 1, perubahan harga menyebabkan perubahan kecil dalam jumlah yang diminta. Yang ketiga, ada unit elastis atau ED sama dengan 1, yaitu perubahan harga yang menyebabkan perubahan proporsional dalam jumlah yang diminta.
Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, itu terbagi menjadi 5. Kita akan next. Di sini ada yang pertama ketersediaan barang substitusi, yang kedua proporsi pendapatan yang digunakan, yang ketiga waktu, yang keempat kebutuhan barang, dan yang terakhir definisi pasar. Kita lanjut ke klasifikasi elastisitas penawaran, itu yang sudah kita jelaskan. Kita langsung aja ke faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Seperti tadi ya, untuk faktornya yaitu waktu, biaya produksi. Di sini saya menambahkan lainnya seperti ketersediaan sumber daya, kapasitas produksi, regulasi pemerintah, dan tingkat persaingan di pasar. Selanjutnya ada aplikasi elastisitas dalam bisnis dan kebijakan, yaitu yang pertama ada strategi harga, kebijakan pajak, perencanaan produksi, dan analisis pasar. Selanjutnya di materi yang ketiga kita akan membahas tentang masalah ekonomi. Masalah pokok ekonomi saya bagi menjadi dan terbagi juga menjadi 4, yaitu yang pertama kelangkaan sumber daya, kebutuhan manusia tidak terbatas, sumber daya alam terbatas, dan kemampuan manusia terbatas. Di sini ada faktor penyebab kelangkaan. Faktornya yang pertama yaitu kebutuhan manusia meningkat, dan selanjutnya sifat serakah manusia, yang kedua sumber daya alam terbatas, yang keempat kemampuan manusia terbatas. Selanjutnya di sini ada jenis kebutuhan ya. Untuk kebutuhan yang pertama ada kebutuhan primer, ini untuk kebutuhan pokok. Selanjutnya ada sekunder, pelengkap, tersier untuk kebutuhan yang mewah. Lalu ada kebutuhan jasmani dan rohani, yang kelima ada kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Untuk biaya peluangnya di sini ada 3, yaitu pengorbanan alternatif, biaya produksi, dan biaya ekonomi. Lalu ada pemuas kebutuhannya, di sini ada barang atau berwujud dan jasa tidak berwujud. Untuk sumber dayanya di sini ada 2, untuk sumber daya manusia dan sumber daya alam. Masalah ekonomi modern yang untuk di era modern itu ada 5, yaitu yang pertama pengangguran, kemiskinan, kesenjangan pendapatan, inflasi, dan ketergantungan pada sumber daya alam. Selanjutnya ada peran pemerintah. Nah, di sini ada kebijakan fiskal, moneter, regulasi ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, perlindungan lingkungan. Kita next di materi yang keempat, yaitu teori biaya dan penerimaan. Untuk definisinya, teori biaya dan penerimaan adalah konsep ekonomi yang menganalisis hubungan antara biaya produksi dan pendapatan dari penjualan untuk pengambilan keputusan bisnis. Kategori biaya di sini ada 4 kategori, yaitu biaya variabel untuk berubah tergantung produksi. Yang kedua ada biaya tetap, yaitu tidak berubah tergantung produksi. Selanjutnya ada biaya marginal, yaitu biaya tambahan per unit. Yang keempat ada biaya kesempatan, pengorbanan alternatif. Selanjutnya ada kategori penerimaan. Di sini ada 4 pendapatan, yaitu yang pertama pendapatan total, yaitu dari total penjualan, pendapatan marginal, pendapatan tambahan per unit, pendapatan dari penjualan produk, dan pendapatan lain-lain, yaitu kita dapatkan dari bunga, sewa, dan dividen. Selanjutnya ada tujuan teori penerimaan, biaya dan penerimaan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengoptimalisasi keputusan produksi, untuk menganalisis profitabilitas, yaitu untuk mengendalikan biaya, penetapan harga, perencanaan dan anggaran, evaluasi kinerja, dan strategi pemasaran. Manfaat teori biaya dan penerimaan di sini ada pengambilan keputusan yang lebih baik, optimalisasi sumber daya, perencanaan keuangan yang akurat, peningkatan profitabilitas, analisis risiko, evaluasi kinerja, strategi pemasaran yang efektif, dan peningkatan transparansi. Kita next di selanjutnya, yaitu untuk contoh aplikasinya di sini ada analisis break even atau titik impas.
Yang kedua ada perencanaan produksi, yang ketiga ada penetapan harga, yang keempat ada pengendalian biaya, dan yang terakhir ada evaluasi kinerja. Kita lanjut di materi yang kelima, yaitu tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Definisi teori produksi ini saya bagi saja menjadi 3, yaitu untuk transformasi input menjadi output, untuk efisiensi dan produktivitas, dan yang terakhir untuk optimalisasi penggunaan sumber daya. Faktor-faktor produksi di sini ada 3, yaitu tanah, yaitu jelas ya, sumber daya alam, lokasi, dan infrastruktur. Yang kedua ada tenaga kerja, yaitu kemampuan fisik dan mental. Yang ketiga ada modal, yaitu peralatan, mesin, dan dana. Fungsi produksi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama input, yaitu inputnya yaitu sumber daya. Yang kedua proses transformasi input menjadi output. Yang terakhir yaitu output, barang jasa yang dihasilkan. Tujuan kegiatan perusahaan yaitu untuk memaksimalkan keuntungan, memenuhi kebutuhan pelanggan, menjaga keberlanjutan usaha, dan menciptakan nilai tambah. Bentuk-bentuk kegiatan perusahaan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama produksi, yang kedua perdagangan, yang ketiga jasa, yang keempat logistik. Oke, kita next. Di sini ada pengelolaan sumber daya, yaitu untuk mengelolanya kita harus melakukan perencanaan, yang kedua perorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengendalian. Selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas produksi. Yang pertama ada efisiensi, yaitu untuk menghasilkan output maksimal dengan input minimal. Yang kedua ada efektivitas, itu untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada optimalisasi, yaitu untuk menyelaraskan efisiensi dan efektivitas. Untuk kendala dan tantangannya dalam teori produksi dan kegiatan perusahaan, yaitu yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, fluktuasi permintaan, persaingan kompetitif, dan regulasi dan kebijakan. Selanjutnya untuk materi yang ke-6 kita akan membahas terkait struktur pasar dalam ekonomi. Struktur pasar mengacu pada karakteristik pasar tertentu seperti jumlah penjual, sifat produk, dan hambatan masuk. Hal ini menentukan tingkat persaingan yang mempengaruhi harga, diferensiasi produk, dan inovasi. Terdapat 4 jenis struktur pasar. Di sini ada jenis struktur pasar saya bagi menjadi 4, yaitu yang pertama persaingan sempurna, yaitu banyak penjual dengan produk identik dan hambatan masuk minimal. Yang kedua ada monopoli, satu perusahaan dominan dengan produk unik dan hambatan masuk signifikan. Yaitu ada oligopoli. Yang ketiga ada oligopoli, itu beberapa perusahaan dominan dengan pangsa pasar besar dan persaingan melalui harga dan diferensiasi produk. Yang keempat ada persaingan monopolistik, itu banyak perusahaan dengan produk diferensiasi dan hambatan masuk minimal. Nah, setelah kita membahas soal jenis struktur pasar, kita dapat memahami struktur pasar untuk bisnis dalam menentukan strategi harga, pengembangan produk, dan persaingan. Selain itu, struktur pasar juga mempengaruhi inovasi dan kesejahteraan konsumen melalui penetapan harga dan pilihan produk. Di sini kita lanjut ke materi yang ke-7, yaitu tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya ini dalam 1 tahun ya. Jenis-jenis pendapatan nasional terbagi menjadi 5. Yang pertama ada PDB atau Produk Domestik Bruto. Yang kedua ada pendapatan nasional neto atau PNN. Yang ketiga ada Produk Nasional Bruto, yaitu PNB. Yang keempat ada pendapatan perorangan. Yang kelima ada produk nasional neto.
Nah, di sini jenis pendapatannya ada 5 yang saya sebutkan. Selanjutnya ada karakteristik ya. Di sini ada karakteristiknya. Yang pertama menggambarkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi. Yang kedua, dihitung melalui 3 pendekatan, yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Ini sangat penting dan bisa mempengaruhi untuk pendapatan nasional. Yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh permintaan, penawaran konsumsi, tabungan, dan investasi. Jadi itu karakteristik yang dipengaruhi dari pendapatan nasional. Itu ada permintaan, penawaran, jika kita selanjutnya ada konsumsi, tabungan, dan investasi. Selanjutnya ada pendekatan pengukuran. Itu yang pertama ada pendekatan produksi. Untuk pendekatan produksi ini menghitung nilai tambah dari semua sektor produksi. Yang kedua ada pendekatan pendapatan, itu menghitung total pendapatan pemilik faktor produksi. Yang ketiga ada pendekatan pengeluaran, itu menghitung total pengeluaran untuk barang dan jasa. Nah, jelas sekali ya di sini ada pendekatan pengukurannya, yaitu sangat penting tentang produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Selanjutnya manfaat perhitungan. Untuk manfaat perhitungan dalam pendapatan nasional terbagi menjadi 5. Yaitu untuk kita dapat mengukur kesejahteraan ekonomi, lalu bisa membantu pertumbuhan kebijakan ekonomi, mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat yang sangat penting jika kita bisa dan mengerti tentang pendapatan nasional, kita dapat melihat sebagaimana masyarakat ini makmur apa tidak. Yang keempat, untuk mengukur kinerja sektor ekonomi, ini juga sangat penting dan manfaat yang kita akan dapatkan. Yang kelima yaitu indikator daya saing internasional. Selanjutnya contoh perhitungannya di sini saya bagi menjadi 3 ya. Untuk contoh perhitungannya, yang pertama metode produksi. Contohnya 1 miliar dari produksi kain, baju, dan celana. Nah, kalau metode pengeluarannya di sini 775 juta, yaitu dari konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, ekspor, dan impor. Lalu metode pendapatannya di sini dari sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Kita next di materi yang ke-8, yaitu tentang persaingan monopolistis. Untuk definisi persaingan monopolistis adalah kombinasi antara pasar persaingan sempurna dan monopolis dengan produsen menghasilkan barang yang berbeda corak atau differentiated product. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada banyak penjual tetapi tidak sebanyak persaingan sempurna. Yang kedua, barang bersifat beda corak atau differentiated product. Yang ketiga, penjual memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, masuk atau keluar pasar relatif mudah. Yang kelima, penjualan aktif melalui promosi. Untuk bentuk-bentuk persaingannya di sini ada diferensiasi produk, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu kualitas, produk, merek, dan desain. Yang kedua ada persaingan harga, ketiga ada pemasaran dan iklan atau branding, yang keempat ada inovasi produk, yang kelima ada segmentasi pasar, dan yang terakhir ada layanan pelanggan. Fungsinya di sini memiliki fungsi yang pertama yaitu keuntungan untuk produsen. Yang kedua ada diferensiasi produk melalui inovasi. Yang ketiga ada banyak pilihan produk untuk konsumen. Yang keempat ada distribusi pendapatan lebih merata. Dan yang kelima ada meningkatkan kesempatan kerja. Ini fungsi dari persaingan monopolistis yang sudah jelas ya, yang kita bisa rasakan, yaitu yang paling biasa dan yang paling umum di sini ada ya keuntungan ekonomi untuk produsen. Ini juga bisa meningkatkan kesempatan kerja.
Selanjutnya contoh industri persaingan monopolistis ini, yang pertama ada restoran ya, tentu saja untuk di bidang F&B, dan yang kedua ada pakaian. Contohnya di sini ada pakaian Zara dan Uniqlo. Selanjutnya contoh industri monopolistis itu kosmetik ya, yang sudah sering kita dengar seperti Maybelline dan L'Oreal. Yang keempat ada elektronik. Di sini sudah banyak juga persaingan monopolistis di bidang elektronik. Oke, kita next di materi yang ke-9 tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Di sini ada definisi pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang tidak diintervensi pemerintah, diatur oleh mekanisme pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Sedangkan kebijakan pemerintah adalah tindakan pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan mendukung perekonomian. Untuk prinsipnya, pasar bebas yaitu tentu saja memiliki kebebasan ekonomi, memiliki persaingan yang sehat, dan hak atas properti pribadi. Sedangkan prinsip kebijakan pemerintah yaitu keseimbangan ekonomi, keadilan sosial, dan efisiensi. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada pasar bebas. Tentu saja pasar bebas yaitu jenis yang pertama adalah pasar barang, pasar modal, pasar tenaga kerja. Sedangkan untuk kebijakan pemerintah yaitu jenisnya ada fiskal, pajak dan belanja. Yang kedua ada moneter untuk mengatur uang. Yang ketiga ada perlindungan, melindungi industri lokal. Untuk proses pelaksanaan kebijakan, yang pertama ada mengidentifikasi masalah ekonomi, kedua ada perumusan kebijakan, yang ketiga ada menerapkan kebijakan, yang keempat ada mengevaluasi kebijakan. Contohnya di sini ada pasar bebas, yaitu contoh pasar bebas yaitu perdagangan internasional atau WTO. Yang kedua juga ada platform e-commerce yaitu untuk skala nasional atau dunia itu ada Amazon, sedangkan di Indonesia itu ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan yang lain-lain. Untuk kebijakan pemerintah di sini ada tarif impor, yaitu perlindungan ya, ada subsidi untuk bantuan pertanian dan regulasi upah minimum. Kesimpulan dari pasar bebas dan kebijakan pemerintah ini yaitu untuk mencapai stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Di sini sangat berkaitan dan sering juga bekerja sama. Selanjutnya materi yang ke-10 yaitu tentang kebijakan fiskal dan moneter. Untuk kebijakan fiskal sendiri saya definisikan sebagai kebijakan ekonomi pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal untuk stabilisasi ekonomi, distribusi pendapatan, dan stimulasi pertumbuhan ekonomi. Tujuannya untuk menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, menstabilkan dan menstabilkan harga. Untuk modelnya di sini ekspansif ya, yaitu meningkatkan pengeluaran, dan kontraktif dan kontraktif yaitu mengurangi pengeluaran. Contohnya di sini ada BLT yaitu bantuan langsung tunai, dan subsidi energi yaitu subsidi di bidang, contohnya di bidang Pertamina untuk bensin. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Di sini definisinya kebijakan moneter itu kebijakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang dan suku bunga. Fungsinya untuk mengatur jumlah uang beredar, menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Tujuannya untuk mencapai stabilitas harga, menstabilkan nilai mata uang, mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, modelnya ekspansif ya, sama juga seperti fiskal, menambah uang beredar, dan kontraktif, mengurangi uang beredar. Contohnya di sini untuk kebijakan moneter menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong investasi. Nah, di sini ada perbedaan ya. Untuk jadi perbedaan yang pertama dari pelaksana. Nah, kalau pemerintah itu dari kebijakan fiskal melawan bank sentral, kebijakan moneter. Kalau instrumennya di sini pajak dan pengeluaran itu untuk fiskalnya.
Sedangkan suku bunga dan uang yang beredar itu moneternya. Tujuannya kalau fiskal untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Kalau sedangkan moneter itu untuk stabilitas nilai mata uang. Untuk waktu efektivitasnya, kalau fiskal itu jangka panjang dan moneter itu jangka pendek. Kesimpulannya, kebijakan fiskal dan moneter saling melengkapi untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang perekonomian terbuka. Di sini ada definisinya, yaitu definisi perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang melibatkan perdagangan internasional, ekspor, impor, dan arus modal dengan negara lain. Fungsi dan tujuannya yang pertama ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, peningkatan efisiensi dan produktivitas, akses ke teknologi dan inovasi, peningkatan kesejahteraan konsumen, perluasan pasar, transfer teknologi, peningkatan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi. Modelnya perekonomian terbuka ini yang pertama ada pendekatan 4 sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Yang kedua ada model Keynesian terbuka, yaitu C+1, C plus G plus NX. Yang ketiga ada model Fudeli Fleming atau kurs valuta asing dan mobilitas modal. Yang keempat ada model Heckerses-Ohlin, yaitu perbedaan faktor produksi. Manfaat perekonomian terbuka yang pertama ada untuk membantu memahami interaksi variabel ekonomi, membantu meramalkan dampak kebijakan ekonomi, membantu menentukan strategi ekonomi efektif, dan yang keempat membantu memahami peran globalisasi. Selanjutnya ada keterbatasan. Di sini ada 4 keterbatasan perekonomian terbuka. Yang pertama ada abstraksi dan penyederhanaan, yang kedua ada asumsi tidak realistis, yang ketiga ada ketergantungan data akurat, yang keempat ada keterbatasan memprediksi perubahan ekonomi tidak terduga. Contoh studi kasusnya yang pertama ada kebijakan moneter BI yaitu Bank Indonesia, yang kedua ada kebijakan fiskal pemerintah Indonesia, yang keempat ada perdagangan bebas ASEAN. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya untuk mengampuh tugas yang diberikan oleh Bapak Teguh Setiadi, yaitu untuk tugas UAS semester 3 Prodi Manajemen. Saya Muhammad Fahri Abadi meminta maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Teguh Setiadi telah mengampuh dan memberikan kami pelajaran serta materi pada semester 3 ini. Semoga apa yang saya dapatkan dan yang saya pelajari bisa bermanfaat. Mungkin itu saja sedikit pesan dan kesan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.